Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqas samawati wal arda bil haqq walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Aman sakulat mawazinuhu wa huwa fi 'isatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Labudda lana natakallam mahlan. Mafhum mahlan? Ya, mahlan. Fil lughatil injilisiyah. Lambat. Aywa, fil lughatil injilisiyah slowly. Slowly. Aywa. Fil lughatil arabi mahlan. Jadi sekarang di Pak Bet ini sudah diterangkan yang jadi pokok di sini adalah Tanzilul Kitab. Jadi Al-Quran adalah datangnya dari Allah yang berangsur-angsur diterima oleh Rasulullah selama lebih kurang 23 tahun. Jadi itu makanya di sini pokoknya adalah Tanzilul Kitab. La raiba fih. Kita pun sama-sama dipelajari berangsur-angsur sehingga mengerti ya. Jadi yang menarik bagi saya begini. Seperti yang tadi kan ayat dibaca. Jadi waktu dibaca itu ini kata Allah. Seperti itu Mbak Kician tadi. Cuma membacakan saya disuruhkan, tapi berarti bukan saya Tuhan, tapi dibacakan misalnya begini. Faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isatir radiyah. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kata siapa? Allah. Ya, kata Allah. Cuma lain mengerti. Kalau tidak ngerti, itu jadi persoalan. Dibacakan ayat itu kata siapa? Kata Allah. Lain mengerti, indah. Baca dulu. Misalnya tadi itu. Ya. Misalnya ikutlah. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ikut kata siapa? Kata Allah. Lai tadanga, lai mengerti, indah. Wajar. Jadi itulah makanya. Sekarang kita jadi ada bantahan itu sudah dipelajari di sini. Disebutkan adalah am yakulu naf'ah. Itu sambungannya kan? Am yakulu naftarahu. Ulang. Am yaqulu naftarahu. Kata siapa tu? Allah. Kata Allah tu cuma kata orang mulanya ataupun akan muncul dari orang mengecek kau. Kan am yaqulu naftarahu. Bahkan atau mereka mengatakan Iftarahu. Yang membuat Quran itu adalah Muhammad. Muhammad yang membuatnya. Tapi kalau disebutkan am yakulu naftarahu. Misalnya kan dibaca ayat tadi. Tanzilul kitab la raiba fi min rabbil alamin. Am yakulu naftarahu. Itu semuanya kata Allah. Cuma itu yang belum
yang belum tuntas ya, saya mau mencari juga itu. Misalnya ini kan am yakulu naftarahu. Apa artinya nih Bapak-bapak Ibu? Akan mengatakan mereka itu. Hah? Cuma ada. Am yakulu naftarahu, mulanya kan tanzilul kitab, bahwa datangnya Al-Quran itu tidak ada keraguan adalah dari Rabbil Alamin. Muncul. Tapi kenyataan mereka mengatakan iftarahu, Muhammad yang membuatnya itu, mengada-adakannya. Nah, jadi kalau tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin itu bisa ditangkap dari Allah. Tapi kalau am yakulu naftarahu ini, apa terjemahnya? Coba lihat terjemahnya. Kalau ragu, lihat terjemah yang dari Departemen Agama atau apa? Ataukah mereka nanti ia Muhammad mengadakannya? Bagaimana Pak Bet? Dia telah mengada-adakannya. Mengatakan mereka apa dari pangkalnya am yakulu naftarahu itu aja. Iya. Apa terjemahnya? Ataukah mereka ia Muhammad? Atau bahkan mereka mengatakan Muhammad yang mengadakan. Yang kata itu apakah sudah dikatakan orang baru diambil oleh Allah atau memang sebelum dikatakan orang? Itu ndak alun duduk lah, dia bosan alun duduk. Iya. Apakah datangnya belakangan atau dari awal ya Guru? Itu. Lai paham maksud pertanyaan Ambo itu? Lai. Kan wahyu ini diturunkan Allah setelah pembicaraan orang itu, Pak. Iya. Jadi apakah ini sebelum dibicarakan orang yang disebutkan Allah atau memang sudah dibicarakan orang baru diambilnya, dikutip? Kalau menurut logika kan harusnya dibicarakan orang dulu baru turun ayat, Guru. Iya. Ada pertanyaan dulu. Memang kenyataannya itu setelah Muhammad menyampaikan Quran kan dikatakan aku ini nambuku kan kemarin ada itu pelajaran kita di surat apa itu kemarin sama Ibu Sabrina Ibu apa itu? Surat Hujurat sama surat ya di Hujurat ya, intermezzo pelajaran kita. Kan itu. Jadi ini juga kata Allah, cuma disampaikannya apakah karena diambil dari sumbernya dari orang atau kalau yang di atas tadi tanzilul kitab min rabbil alamin betul dari Allah. Maksudnya nggak ada apa. Tapi kalau yang ini apakah kejadian dulu atau sudah belum kejadian pun sudah. Itu coba tanya-tanya ke guru lainnya. Pernah itu ditanya mengenai masalah Fir'aun dulu. Apakah ada Fir'aun baru turun surat tentang Fir'aun atau memang sudah ada Al-Quran tentang Fir'aun? Jadi kata Ustadz yang menjawab, Allah sudah tahu akan terjadi gitu ya. Makanya walaupun bukan sudah tahu akan terjadi, apa memang sudah terjadi? Tidak, maksudnya duluan Al-Qur'annya daripada kasusnya gitu. Jadi kalau begitu sudah berarti dikatakannya sudah terjadi semua dulu ya. Ya, jadi apapun yang akan terjadi dan tidak akan terjadi itu Allah sudah tahu, makanya ditulis dalam Al-Qur'an. Kalau sudah tahu lain kajinya kok. Kalau sudah tahu lain apa yang ini ndak jalian banakanya bukan soal apakah memang Allah ada kejadian atau alun. Alun Guru, alun itu kejadian tapi Allah buat itu perkataan kok bisa gitu? Ya Allah tahu Pak bahwa itu akan terjadi. Ya Allah pun maha tahu. Tapi yang mengenai Fir'aun. Ya jadi kalau itu ndak salah orang itu. Jadi memang itu sudah tuh sempat mendebat banyak. Kalau begitu tidak salah Fir'aun rumah ditakdirkan dia masuk neraka. Bukan Pak, sudah disuruh Musa untuk meluruskannya, dia tidak mau deh. Jadi kalau begitu kini orang siapa masuk neraka sama surga kan lah tahu Allah tuh. Lah tahu lah, cuman diberi peluang untuk tidak masuk neraka Pak. Cuma sebagian jadi masuk neraka tuh. Itulah bukan untuk ragu ya, tapi coba didudukan persoalan. Jadi itu makanya disebutkan orang ada sifatnya langsung dari Allah, itu esensi
dan Ya. ada sifatnya perangai-perangai orang. Nah, jadi perangai-perangai manusia itu yang maksudnya yang kita sebutkan itu, ya. Kalau soal tahu, kalau soal tahu itu alim. Cuma yang dipersoalkan sudah kejadian apa baru diambil atau belum, gitu. Ya. Nah, sekarang ini dia iftarahu, ya. Nah, baru ini Pak Bet. Nah, ini coba sini dibahas dulu. Coba Pak Bet baca dulu. Bal sampai apa ini sampai ini di belakang ya tadun ya. Ya, Ini aja dulu. Bal Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirim min qablika la'allahum yahtadun. la'allahum yahtadun. Bal wal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum Min nazirim min nazirim min qablika la'allahum yahtadun. yahtadun. Bal wal haqqu. Jadi memang ada sambungan dari atas, kan itu kawannya itu. Ya. Am yakulu naftarahu. Bal wal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirim min qablika la'allahum yahtadun. Nah, kata siapa? Kata Allah. Nah, kata Allah. Kedengaran? Kedengaran guru? Nah, waktu dibacakan ini kan kedengaran. Nah, paham? Insyaallah. Paham? Insyaallah. Nah, itu maksudnya paham sehingga perkata itu kita mengerti, susunannya pun mengerti, gayanya pun mengerti. Gitu. Jadi coba didengar-dengar. Kan itu tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alam. Am yaqulu naftarahu. Am yaqulu naftarahu. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirim min qablika la'allahum ya. La'allahum ya. La'allahum yahtadun. Bal huwal haqqu. Jadi apapun ayat nanti yang dibaca, dengarkan baik. Yang mendengarkan kita juga, tapi mesti mengerti, ya, mesti ngerti. Bal huwal haqqu. Bal, baru kita urai dari bahasa dulu. Bal apa itu? Bal itu huruf atap ya guru? Ya, huruf atap. Lalu kalau diatapkan kan berarti yang ke atas, dia bertentangan ini. Ya. Kalau sama bahasa Indonesia kan bertentangan. Maksud hati memeluk gunung. Padaya. Ya, akan tetapi itu bukan apa dayanya. Akan tetapi. Bal. Jadi dikatakannya Muhammad yang mengada-adakan. Akan tetapi, kan bukan Muhammad yang mengadakan, kan gitu jadi. Ya. Benar. Nah, baru itu huruf atap. Tapi untuk lebih didalaminya nanti bal itu banyak itu. Ada juga yang mengatakan harfu dorbin. Apa itu guru? Apa namanya? Harfu dorbin katanya. Apa itu guru? Bal itu. Iya. Itu untuk jenis-jenisnya. Harfu dorbin. Lain tanya harfu dorbin. Harfu dorbin kok ya. Ini katanya jenisnya sama jo kai, sama jo an ya. Kelompoknya kai, an gitu ya. Iya. Kan sama itu. Yang dorbin itu apa kan pukulan? Iya, pukulan. Sebenarnya bermacam-macam itu, maka dia berbentuk pecahan boleh. Nah itu makanya khusus mengenai bal ini sebenarnya lihat gaya bahasanya. Tapi ini sebenarnya hampir sama dengan atapnya. Nah sekarang
Wa lagi wa. Wa bentuk apa wa? Wa mubtada guru. Jangan itu jabatannya, bentuknya loh. Bentuknya domir. Nah, karena aduh bentuknya dia dhamir. Dhamir mengganti. Dhamir itu kalau seperti ini bisa kita pelajari. Dia keadaan dhamir seperti ini, keadaan marfu dia, artinya marfu itu kan berarti yang di atas atau yang dimuliakan. Nah, kalau yang dimuliakan jadi marfu. Kan dhamir itu ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang maksur sebenarnya antara di kasrah atau maksur sama mansub sama kalau dhamir. Jadi dhamir itu dua yang populernya, ada marfu, ada mansub. Kalau ini dhamirnya apa Pak Bet? Marfu atau mansub ini? Marfu guru. Ya marfu. Jadi yang 14 wa huma hum ya huma hunna ana nahnu itu dia marfu. Makanya kalau di buku-buku ulama-ulama dahulu dibuatnya apa-apa saja isim marfu gitu. Nah, termasuk. Nah, sekarang kalau yang mansubnya apa? Maksudnya hu ya guru. Bisa hu. Bisa hu. Tapi syaratnya kalau hu dipakai, ada syarat. Apa itu? Ya, dia menempel di belakang itu jadi mudah penilai. Itu yang masih kacau baru. Kalau ada hu, kalau dia mansub, apa? Dia mansub, dia hu. Tapi ada syarat. Kalau menempel dengan fi'il. Fi'ilnya. Kadang-kadang tuh. Kalau menempel dengan fi'il. Marfu. Kalau menempel apa? jadi kalau menempel dia dengan fi'il, baru dia mansub. Misalnya begini. Allahu nasarahu gitu. Apa artinya itu? Allahu nasarahu. Allah menolongnya. Gitu. Allah telah menolong dianya Allah akan dia. Telah menolong dia akan Allah. Paham artinya itu? Allahu nasarahu. Nasarahu. Nasara itu kan fi'il madi itu. Iya. Fa'ilnya kan ada huwa tersembunyi dalam. Lalu hu yang ada di situ dia jadi maf'ul. Berarti dia itulah mansubnya. Mansub dia. Tapi ada nanti hi dalam keadaan apa dia Pak Bet? Hi dalam keadaan atau hu boleh. Ya. Hu pun bisa. Lihat keadaan. Mudah penilai ya, bro. Berarti dia menjadi mudhafun ilaih atau kepunyaan kan berarti dia sebenarnya itu pada prinsipnya kan dia dijarkan itu. Ya. Misalnya, mana contohnya? Ada syarat kalau bergandeng dengan isim. Iya, isim kata benda. Misalnya mana? Ilaihi. Itu huruf jar itu. Ya. Kitabihi, kitabuhu, ya. kitabahu bisa. Berarti bukunya gitu. Jadi lihat dhamir ini kalau dia bergandeng dengan fiil, dia bertukar hu berarti dia nasab, mansub. Tapi kalau bergandeng dengan isim berarti dia menjadi mudhafun ilaihi itu atau kepunyaan, atau bahasa Inggris possessive pronoun. Gitu dia. Nah, setelah kita mengerti berarti ini keadaannya marfu, lalu gunanya lagi Pak Bet. Gunanya jadi apa? Di mubtada. Gitu. Kalau kita sudah menyebut mubtada berarti harus dicari khabarnya. Ya. Mana khabarnya? Min rabbika litunzira qauman ma atahum
min nazirim min qablika la'allahum yahtadun. Enggak, dari mana mulai kabarnya itu? Dari Al-Haqqu, Guru. Jadi muftadanya huwa, kabarnya al-haqqu. Iya. Menurut susunan bahasa, Iya. hanya satu-satu aja yang ada. Nah, ini biasanya kalau kita misalnya huwa muslimun, dia seorang muslim. Atau huwa tilmizun, dia seorang murid. Ini biasanya kan ini tidak pakai alif lam. Ini. Iya. Nah, ini ada alif lamnya. Maunya kalau seperti pelajaran lama kan huwa haqqun. Tapi di sini huwal haq. Karena itu Allah. Itu bisa jadi kabar, jumlah kabar itu, Pak. Jumlah Karena dia, Allahnya sudah ma'rifah ya Pak. Mana pula Allah perginya begitu. Jumlah. Kalau Mustad. itu pakai alif lam. Ya, itu ya, Pak. Memang ya, jadi kalau secara umum pengetahuan dasar ini sebenarnya nggak pakai alif lam. Ya. Maka kalau dia pakai alif lam, memang ada dipakai itu yang satu-satu, tapi sudah lain pula kajiannya. Ini contohnya misalnya kan huwa muslimun, huwa ustazun, huwa maridun. Nah, itu biasanya. Tapi kalau dia misal sudah pakai alif lam, huwa al-haqqu min rabbik. Itu bisa juga jadi khabar dia, tapi kajiannya sudah lebih tinggi, maksudnya berarti pengertiannya alif lam di sini dipakai sebagai, biasanya yang jadi khabar itu kan nggak pakai alif lam. Iya, yang pakai alif lam biasanya muktadanya. Ah? Yang biasanya pakai alif lam mubtada. Ya, berarti istilahnya ma'rifah ini, damir kan sudah ma'rifah ini. Itu artinya sebenarnya alif lam itu gunanya untuk memakrifahkan. Ini sudah ma'rifah, nama orang pun sudah ma'rifah, sudah jelas gitu. Jadi dianya Al-Quran, berarti ini biasanya yang untuk pelajaran kita yang bagusnya ini disebut dulu menjadi sifat dari huwa. Ini kan enggak pakai alif lam, syaratnya ma'rifah sama ma'rifah, nakirah sama nakirah gitu. Jadi huwal haqqu itu na'at man'ud ya Pak? Iya, gitu jadinya. Tapi kedua-duanya menjadi mubtada. Mubtada gitu. Jadi wal haq. Wal haq, dianya yang hak. Ataupun bisa juga disebutkan orang jadi badal dia. Huwa sama dengan al-haq. Tapi huwanya huwa Quran ya. Iya. Baru kabarnya mirrabbik. Itu dia. Mirrabbik. Kalau mirrabbik lah lenggang kangkung menguraikannya. Apa menguraikannya Pak Baik? Jar majrur sampai rabbi. Lalu Kak? Ka sebagai mudhafun ilaih. Ini yang kita sebut tadi. Ini dhamir dalam keadaan apa ini? Dhamir. Dhamir dalam keadaan mansub. Iya mana dalam keadaan masuk? Iya, tapi lah okisian tadi. Dhamir keadaan masuk tadi kalau bergandeng dengan fi'il. Dengan fi'il. Maf'ul bi dia. Ya kan mansub. Misalnya Allahu nasaraka. Itu dia tuh. Mansub dia. Ini siapa yang menasabkannya? Kan pada hakikatnya dia, ini kan Robbi jadi apa Pak Bet? Robbi kan jadi. Ini kan dijarkan. Ya. Selain dijarkan dia jadi apa ini? Mudhaf. Jadi isim. Bukan bentuknya. Ini kan mudhaf ini. Ya, mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Kalau
menurut hakikatnya mudhafun ilaih kemana barisnya? Ke bawah. Bawah. Ke bawah. Kalau benda, Ya. berarti dhamirnya ini keadaannya keadaan maksur, dikasrahkan. Karena dia bergandeng dengan kata Benar. Tapi kalau bergandeng dia dengan kata kerja, berarti dia mansub. Nah, Dia paham? maksud dia sebagai maf'ul bih ya. Nah, bagian maf'ul bih dia. Nah, itu maksudnya. Lai paham Pak Bait waktu ayat dibaca lainnya. Ayo Pak ya baru paham. Paham sampai segitu ya Lulai. Ya, paham di danga-danga, iya. Misalnya mau baca, bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirim min qablika la'allam yatun. Lai paham mulai apa orang paham. Ya. Panjang ceritanya. Jadi cerita baca kata Nabi Muhammad. Berarti lebih dulu awak pakai basic ilmu dulu. Baru membaca. Lah baca apanya nama tu? Kalau lain paham apa ya, itulah membaca Quranku sebenarnya kalau disuruh oleh Rasulullah membaca tu lah membaca nama tu. Ya, pengertiannya lah membaca mengerti itu sebenarnya. Bukan membaca walaupun terbata-bata ya. Orang mungkin anggapannya dari sini. Jadi bisa dua sisi itu, mah. Bisa untuk baca walaupun terbata-bata, bisa pula baca Allah mengerti duluan seluk-beluknya. Sama orang ujian sarjana, sebenarnya ujian untuk untuk ujian umum itu kan hanya apa usahanya itu? Lupa lembuan Formalitas saja. Enggak, ya formalitas saja ujian apa. Sebenarnya kan lah lulus di tes. Lah banyak ujian-ujian berbagai-bagai. Untuk promosi saja. Jadi baca Quran kedua, ada memang baca mulai dari awal. Itu mulai baca dari awal itu tentu panjang pendek tajwidnya. Tapi ada yang keduanya maksudnya satu lagi maksudnya bacalah mengertinya dari segala hal. Baru baru ada pengaruhnya. Ya. Awak kini untuk baca nama aku, untuk membaca huruf tajwid atau membaca untuk mengerti? Paham. Untuk paham. Jadi tajwid iya juga, begitu kan ada ucapan fonetik itu kan ada ya, enggak pas. Nah, jadi coba Pak Bet terjemahkan bal huwal haqqu mir rabbika. Per kata. Kan tetapi iya Al-Quran. Dia apa? Ianya Al-Quran. Al-haq adalah yang benar. Itu jadi khabar Pak Bet buat tuh. Oh, akan tetapi wal haq Al-Quran adalah benar. Itu jadi khabar Pak Bet buat. Coba buat jadi sifat. Akan tetapi Al-Quran yang benar. Ya. Al-Quran yang benar. Itu dia. Mana khabar terjemah min rabbik lain? Dari Tuhan engkau. Ya. Jadi begitu saja. Akan tetapi Al-Quran yang hak itu adalah benar dari Tuhan engkau. Gitu jadi. Tapi kalau akan tetapi Quran yang benar dari itu bisa juga gitu. Tapi itu makanya mungkin ini karena dipakai hak, karena Al-Quran itu memang kebenarannya tidak ada mengatasinya. Ya, jadi misalnya begini, itu makanya di Zalikal Kitab itu ada yang mengatakan
kalau pelajaran yang biasa kan begini, zalika kitabun, Ya, ya kan? ya. Zalika kitabun. Tapi ada yang mengatakan bahwa kitab itu langsung kabarnya. Zalika alkitab la raiba fi. Kenapa dikasih lam? Karena tidak ada yang mengatasi kitab itu lagi. Itu mengenai kajian al dikasih bagi kabar. Ya, le paham apa kok? Itu yang contoh yang pas rupanya. Kan ada di pangkal surat Al-Baqarah yang kita baca. Ya. Dalikal kitabu la raiba fih. Yang mana pokok kalimat? Zalika. Kitabu. Kalau dibuat pokok kalimat zalika, mana kabar? Kitabun. Kitabun. Itu yang sama kok. Ya. Kitabu pakai alif lamnya. Zalikal kitab. Zalikal kitabun. Kalau dibuat zalikal kitabu baru kedua-duanya jadi pokok kalimat, sama keadaan Niko jadi. Ya. Wal haqu. Baru kabarnya mana? La raiba fi. Itu baru la raiba fi. Tapi nanti ada yang mengatakan begini, zalika kitabul la raiba fi. Zalika al-kitabul la raiba fi. Ya. Jadi itu maka begini. Kenapa dibuat hak di sini? Itu nanti kalau mau membaca tapi apa ya? Jangan terlalu cepat mengapanya. Cobalah baca buku Ibnu Arabi mengenai al-haq. Al-haq. Ya, al-haq. Jadi yang al-haq itu Allah gitu. Itu makanya wal haq, al-haq. Al-haq adalah Allah. Maksudnya kekuasaan Allah. Jadi al-haq. Ada ayat enggak? Ada teringat Bapak Ibu? Al-haqqu min rabbik. Ada enggak? Iya. Takunanna minal mumtarin. Itu dia. Al-haq. Kan al-haq, al-haq, haq. Itu makanya nanti disebutkan misalnya begini, mati, apa jawabnya? Al-haq. Ya, al-haq. Tua. Al-haq. Kiamat. Al-haq. Jadi al-haq itu adalah Allah gitu ya. Itu makanya. Kalau di dalam-dalami terus, itu dia. Jadi kalau dikatakan orang am yakulu naftarahu, baru kata Allah bal huwal haqqu min rabbik. Itu bal huwal haqqu min rabbik. Ya. Coba kita rasakan. Kita membaca, sudah mengerti bentuk kata, jabatan kata, kan jauh bedanya dengan orang yang nggak mengerti bahasa. Ya. Jauh bedanya. Untuk ngetesnya itu kan waktu subuh pagi itu, Guru. Kalau dibaca imam, kita tinggal meinikan. Tapi kadang imamnya cepat. Iya. Kadang-kadang tanyona imam, kok maaf saya, tanyona imam enggak lo tahu gitu. Ini apa ya. Jadi itu maka sebagian kawan-kawan tidak disesali, panjang lamun. Tapi kalau dia mengerti, tagaknya, lapai orang mungkin tagak ya Guru. Ya, karena dia mengerti apa yang diceritakan. Jadi tanzilul kitab. Jadi apa itu kalau tanzilul kitab pokok kalimat kan? Ya. Tapi ada yang mengatakan itu khabar daripada alif lam mim katanya. Ada juga itu macam-macam orang bahasa. Alif lam mim gitu. Terus balainya tanzilul kitab. Ya. Jadi tanzilul kitab mubtada. Terus mana khabar? La raiba fihi min rabbil alamin.
La raiba fihi min rabbil alamin. Timbul kasus. Am yakulu naftara. Am yaqulu naftara. Ya, am yakulu naftara. Akan tetapi walaupun dikatakan itu oleh Allah benar dari Rabbil Alamin, orang itu mengatakan iftarahu. Apa arti iftarahu? Mengada-adakan Ya, telah mengada-adakan. Siapa? Muhammad. Di mana Dianya. failnya iftarahu itu? Dan atas Ya, di mana failnya? Fa'ilnya huwa. Tersembunyi huwa. Ya. Lalu hu-nya itu jadi apa? Jadi maf'ul bih. Jadi maf'ul. Hu-nya itu nasab atau kasrah? Eh, Mansub atau enggak? mansub. Mas. Kenapa mansub? Karena fi'il iftarah. Masuk. Gitu. Beko ala pula diulang, beko lupa yo. Iya. Haji bentuk orang Melayu. Iyo, memang lama. Ambo bawa takanan, mengingat kawan-kawan dek. Kalau kawan-kawan lama, adun bisa takanan, waduh payah ngana-ngana namu. Tapi kalau nampaknya takanan namu sekali. Ya, jadi tuh. Iftarahu. Baru bal. Wal haqqu. Bal wal haqqu min rabbika. Min rabbika. Kayaknya kemana kembalinya ini? Kepada Muhammad. Ya, kepada Nabi Muhammad. Jadi tanzilul kitab min rabbil alamin. Jadi tanzilnya kemana tanzilnya? Tanzil kitab kepada Muhammad juga kan? Ya. Tapi melalui malaikat Jibril. Ya, jadi tanzilul kitab kepada Nabi Muhammad juga. Baru muncul iftarahu. Telah bekerja keras. Kan alif sama ta itu telah bersungguh-sungguh Muhammad dulu membuat-buatnya itu. Itu yang kemarin itu dituduhlah dia belajar dengan orang ajam atau ahli-ahli syair. Bahasa ajam. Iya. Baru disebutkan wahaza lisanun Arabik. Arabiyum mubinun. Mubinun jadi apa dari Arabiyun? Sifat. Sifat. Naat ya, mantap. Kan enak tuh. Enak kalau lah membaca-baca kalau lah ngerti awak. Maksudnya dari bahasanya ya. Bal wal haqqu min rabbik. Bal wal haqqu min rabbik. Jadi apa sebenarnya pengertiannya di sini? Walaupun dikatakan orang ini engkau yang mengada-ada Muhammad, tapi tidak. Engkau hanya menyampaikan min rabbik. Caranya itu makanya tanzil. Kalau nazar unzila itu gus sekaligus ini enggak. Berarti datangnya sedikit yang datang ke dalam dadam. Jadi engkau pun mengerti. Jadi awak pun begitu pula lah dibaca-baca Quran. Dibaca Quran tapi baca mengerti ya. Kalau baca tidak mengerti itu yujuo tapi itu pemula. Jadi kalau lah awak bacakan begitu bal wal haqqu min rabbik. Allah paham bapak-bapak ibu. Allah. Bal ko huruf atap oko damir aku begitu Allah sampai ke situ. Tapi kalau lah hamba dengar suaranya Allah lah batu. Itu ya batu jo. Tapi bertingkat-tingkat ya. Ya. Bertingkat-tingkat. Baru disebutkan ke belakang lagi.
Apa lagi Pak Bet? Lanjut. Tunzira. Litunzira. Ini berapa kata dulu? Berapa kata ini? 2. Apa yang pertama? Li. Apa kata-katanya yang pertama? Pertama li, Guru. Li. Yang kedua. Tunzira. Setelah kita tahu ini bahwa dua potong katanya, Ya. baru kita uraikan. Li itu sebenarnya apa itu? Li lam taklil. Itu makanya kalau untuk lebih dalam ada nanti lam kai, ada lam taklil, ada lam takkid, macam itu ya. Tapi untuk sementara tahulah. Sebenarnya li ini kalau pengetahuan kita pertama kan huruf jar. Ya, betul. Kan huruf jar ya. Iya, huruf jar ya. Tapi rupanya kalau yang nyata huruf jar kemana masuknya? Ke isim. Ya, tukarlah ke bahasa Indonesia. Ya. Ke kata benda. Iya, kata benda. Kalau isim-isimku pani yang lah orang beko. Kalau lah biasa ada. Iya. Ya, kata benda. Benda. Sedangkan yang dimasukinya ini apa? Kata kerja. Kata kerja. Kata kerjanya tadi apa kata kerjanya, Pak Bet? Bahasa Tunzira. Arabnya? Fi'il? Tunzira. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalaulah bicara mengenai fi'il mudhari, coba bisa nggak mencari fi'il madi? Fi'il madinya kalau tidak salah anzara ya, Guru. Anzara. Kalau yang 3 hurufnya? Yang kalau 3 hurufnya nazara. Itu nazara. Kalau ini berapa huruf aslinya ini kalau begitu? Aslinya 4 huruf lah, Guru. Anzara. Tempat tambahan alif. Berarti ditambah Alif. alif ditambah 1 huruf. Jadi anzara ya. Iya. Kalau anzara dijadikan fi'il mudhari bagaimana? Yu'anziru. 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 Itu Ya. aslinya, yu'anziru. Lalu menurut undang-undang bahasa Arab itu tuh dihilangkan saja apanya? Alifnya itu. Ya kan? Iya. Yunziru. Misalnya aslama, coba jadikan ke fi'il mudhari. Yu'aslimu atau yuslimu. Tapi nanti satu saat keluar dia lagi. Jadi kalau aslama yu'aslimu, akhirnya dibaca orang apa? Yuslimu. Yuslimu. Adkhala. Apa mudhari'nya? Yu'adkhilu. Yudkhilu. Hah? Yu'adkhilu. Yudkhilu. Adkhala. Yu'adkhilu. Apa fi'il mudhari'nya adkhala? Yudkhilu. Enggak, sebelum menjadi yudkhilu? Yu'adkhilu. Itu. Gitu ya, kadang-kadang tuh. Jadi ini sebelum dia menjadi apa? Tunjiru, aslinya adalah tu'anjiru. Iya. Tu'anjiru aslinya. Iya, Pak. Itu makanya dikasih tu huruf mudhari'nya itu. Karena fi'il madinya 4 huruf. 4 huruf. Nah, kalau ini pengetahuan kita fi'il mudhari kan biasanya marfu. Iya. Ya, ini kenapa ke atas barisnya? Karena ada an tadi ya, Guru. Sebenarnya karena ada li. Tapi li itu perlu diproses lagi. Rupanya ada pula aslinya adalah li'an. Ya. Li'an itu berarti an-nya huruf nasab. Itu maka ke atas barisnya fi'il mudhari itu. Jadi li'an tunzira. Gitu.
Nah, itu maka kata orang, ya kalau begitu li ini huruf jar juga, ya boleh. Tapi yang dijarkannya yang mana lagi? Nah, berarti lah cairannya sudah jadi benda dia, masdarnya semuanya. Nah, gitu. Nah, baru kalau diterjemahkan apa ini? Fa'ilnya lagi Pak Bet, fa'ilnya mana fa'ilnya? Kayaknya anta guru. Antanya dalam keadaan apa itu antanya itu domir itu? Dalam mansub apa dalam marfu? Marfu. Ya, karena undang-undang fa'il marfu kan gitu. Ya. Ah, Ya. undang-undang fa'il marfu. Nah, itu maka anta. Lalu balik domir anta itu kemana? Muhammad. Engkau Muhammad. Nah, ke Nabi Muhammad. Nah, coba diterjemahkan lagi. Bal huwal haqqu mir rabbika litunzira. Nah, coba menurut perkata. Akan tetapi wal haq, Al-Quran yang benar itu mir rabbik, dari Tuhan, dari Tuhan terus? engkau, agar engkau beri peringatan. Iya, dari Tuhan engkau supaya atau agar memperingatkan gitu. Peringatkan ya, beri peringatan. Agar jangan agar memperingatkan engkau. Nah, kalau peringatan lah kata benda lo balik. Ya. Ya, memperingatkan. Agar atau supaya memperingatkan engkau. Ini nanti kalau mau dilihat lisanul Arab apa maksud peringatan. Ini kalau mau dilihat ini jadi fokus di apa ini? Jadi peringatan bahasa Indonesia berbeda peringatan Quran. Jangan peringatan, kalau peringatan dilarang membuang sampah gitu aja peringatan. Kalau nanti dilihat lisanul Arab, pengertian bahasa Arab itu apa? Ya, itu nanti lagi. Ya. Terus di sini kan bal wal haqqu mir rabbika litunzira. Lalu kauman itu jadi apa gunanya Pak Bet? Jadi maf'ul bih, bro. Maf'ul bih. Kalau kita mau belajar kauman itu, dia kata benda ya? Ya, isim. Jeren. Kalau ini kata benda, apakah memang baku atau memang ada aslinya ini? Ada aslinya. Apa aslinya? Koma. Ya. Koma. Ya, koma. Kalau koma apa artinya? Berdiri. Berdiri. Atau apa lagi? Tetap. Kalau berdiri itu kan tetap. Tetap. Kaum. Kalau orang Badui ada komanya atau pindah-pindah? Pindah-pindah. Nomaden. Gitu dia. Sebenarnya kita pindah-pindah juga, tapi akhirnya kan nggak selamanya pindah, tetap. Tapi ada hobi orang pindah-pindah terus. Jadi kauman. Kenapa dikasih alif ini Pak Bet? Alif tangkai mim itu, bro. Ya, ini alif apa namanya? Alif rasam, ya. Ya. Kenapa dikasih alif rasam? Karena dia kata benda. Apakah setiap kata benda dikasih alif rasam? Coba tanya Ibu Didi dulu. Kenapa dikasih alif rasam, Bu? Apa arti alif rasam apa? Rasam itu apa? Pembantu. Rasam itu artinya resmi. Resmi itu tulisan. Rasam bukan rasam bahasa Minang ya. Rasam. Kalau Minang rasan. Ya, itu rasan. Ini rasam tulisan. Resmi. Bahasa Indonesia resmi. Jadi sudah secara resmi, secara undang-undang dikasih alif. Kalau kata benda itu tidak pakai alif lam dan tidak mudhafun ilaih, tidak menjadi mudhaf,
dikasih alif kalau dia berbaris 2. Kecuali akhirnya hamzah atau ya, itu pun lihat ya sekali-sekali hamzah dan tamarbutah. Kalau tamarbutah tidak dikasih. Ulang, Pak. Kata benda Heeh. kalau berdiri sendiri tidak diidafatkan atau tidak mudhof, Heeh. tidak pakai alif lam, maka dikasih alif membantu, alif bantu namanya alif rasam untuk baris 2. Kalau baris bawah tidak, baris 2 depan tidak. Baris 2 atas ya. Ya, baris 2 atas. Kalau akhirnya nanti tamarbuta, kalau akhirnya hamzah tidak, tetap. Jadi litunzira kauman. Kalau kauman itu satu kelompok ya. Iya, satu komunitas ya. Satu kelompok. Kalau 2 kelompok, Kaumani. ya kaumani. Saya tanya dulu Pak Bet, pasti wajib tahu. Tahu kauman di Padang Panjang. Lagi guru Muhammadiyah itu sekolah mana? Itu kauman. 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 Orang Kauman Pasaman sih. Orang Pasaman adalah kaumannya. Nama Sudah itu di Jogja sih. Iya. Kauman. Nama sekolahnya ada juga mualimin ya guru. Namanya itu. Ya ada. Berarti kauman ya. Nah, jadi apa gunanya tadi? Maaf. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ini yang pelajarannya betul-betul jadi maf'ul dia sharih namanya. Sharih. Tapi kalau nanti berbentuk jar majrur, bentuk jumlah itu namanya ghairu sharih. Ada maksudnya. Jadi apa gunanya diturunkan Al-Qur'an yang benar dari Allah kepada engkau Muhammad? Sudah menjawab. Agar engkau memperingatkan. Ya, untuk memperingatkan, maunya kan diundangkan. Memperingatkan. Maunya diundangkan, ditulis, tapi banyak bangsa-bangsa di dunia tidak mau. Ini Muhammad yang membuat ini katanya. Wasawo iftarahu itu. Iftarahu. Mengada-ngada ya. Ya. Iftarahu. Baru di sini lanjut Pak Bet. Ma'atahum. Berapa kata itu? 3. Ma'atahum. Ma itu apa namanya? Manafi. Nafi. Ini pun banyak kajiannya ma-nya. Ya. Ada ma mausul, ada ma pertanyaan. Ya, apa namanya? Ada ma nafi, ada ma istifham. Ya, istifham, ada ma kekaguman. Alangkah nanti ada pula ma'as baru, alangkah sabarnya gitu. Ada pula ma itu. Nanti kalau sudah banyak ibu-ibu paham membaca, rajin membaca, baru baca buku-buku apa kawaid, undang-undang atau kata-kata yang langka-langka baru. Pokoknya sampai meninggalkan dunia kita mempelajari huruf-huruf Arab. Ya, karena dia komplit, bukan seperti yang lain. Kalau yang lain itu bahasa monem punya. Jadi kalau baju tadi apa memakai, anak memakai, segala pakai. Kalau ikut enggak, ditentukan masing-masing. Ya. Nah sekarang di belakang ata ini, di belakang ma ini apa? Ata ya. Nah, ata ini bentuk apa? Fil madi guru. Fil madi. Apa sebenarnya aslinya nih fil madinya? Ataya. Ataya. Ya, ataya. Ya. Tapi kenapa muncul ianya berdiri seperti apa? Seperti muncul jadi alif. Karena akan disandarkan ke hum. Bukan itu. Mana pula bisa disandar-sandarkan? Yang disandar, kalau mulai malah mau verbal. Dan disandarkan tuh. Mudah pun nilai. Mudhaf itu. Kata benda ini sudah dikatakan di kata kerja.
Ya, maf'ul bih. Kalau ini kata kerja ata, jadi maka didirikan apanya itu ianya itu karena dia bergandeng dengan ini. Cobalah. Dengan Alhamdulillah allazi hadana. Hadana gitu juga itu. Ya. Hadana. Sebenarnya kan hadaya. daya ya. Alhamdulillah. Nah, ini benar. Ata, mana fa'ilnya dari ata ini? Kata ini huwa ya guru? Huwa. Kemana balik huwa? Kepada Muhammad. Kepada Muhammad. Muhammad ya. Ya. Kemana huwa baliknya? Ke Muhammad. Jadi kalau ata artinya ata. Datang ya guru, datang. Ya, datang. Terus, jadi kalau diartikan, kalau hum, bentuk hum apa itu bentuk hum? Bentuk hum apa? Domir. Damir. Ya. Gunanya? Guna sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Kalau dia maf'ul bih berarti damirnya ini damir mansub, marfu, maksud. Marfu. Hah? Mansub. Mansub. Ya, Betul. mansub. Ya, ya maf'ul bih. Jadi hum ini agak beda sedikit. Kalau hum bisa dia marfu, bisa dia mansub, tulisan itu terus. Bisa sama ya Pak. Ya, kalau hum kan nggak ada bentuk lain, tapi kalau huwa ada hu. Kalau hum ya tetap begitu. Kan bertambah ilmu awak loh. Iya. Kalau dibuat cerdas cermat nanti coba sebutkan damir yang 14 yang tidak berubah-ubah. Itu jawabnya. Ini tidak berubah-ubah ini. Nah, gunanya jadi apa? Maf'ul. Coba terjemahkan. Tidak atau mulai dari kaum atau supaya itu supaya mengingatkan engkau Muhammad. Terus Suatu kaum akan suatu kaum. Ya, akan satu kaum pernah datang kepada mereka. Tidak langsung. Ya, boleh. Tidak datang kepada atau mereka. tidak pernah boleh. Tidak pernah datang Kepada mereka. Baru datangnya belum ada lagi. Apa failnya itu? Tidak pernah datang Kepada jangan kepada dulu. Datangnya dulu. Tidak pernah datang dia. Ya, dia siapa? Ya Muhammad. Balo. Dia Al-Quran. Boleh. Ya. Itu dia. Tidak datang di Al-Quran atau tidak datang dalam bentuk jumlah, tidak datang peringatan gitu. Ya. Tidak pernah datang peringatan kepada mereka. Ya, dianya peringatan atau tidak datang pernah kenabian kepada mereka. Atau Quran tadi. Sebenarnya ada failnya di sini dari ata, tapi berbentuk jumlah dia penyerupaan jumlah. Sebenarnya kan kalau kita mau mengapanya kan sebenarnya nazir ini yang apanya? Min nazirim min qablika ini. Yang failnya. Iya, tapi dalam ini ya. Jadi makanya kalau dibuat dia di sini kurang cocok. Tidak pernah datang. Apa yang tidak pernah datang? Nazirim min qablik. Nazir ini sebenarnya. Fa'il ya, fa'il. Ya. Jadi tidak pernah datang kepada mereka apa yang tidak pernah dari sejenis atau dari bentuk peringatan sebelum engkau Muhammad. Tahu kita ini di mana ini kira-kira maksudnya ini? Di Mekah. Iya, di Makkah. Ya, dulu Nabi Ibrahim kan sebentar aja situ. Ismail. Ya, tapi dia orang itu kan ganti generasi. Sama juga kita, dan Santiang kan nenek moyang awak atau awaknya yang mengaji. Anak cucu kan lah bagai-bagai lemah dia. Nenek moyang orang pelaut, sekarang nenek moyang memagar laut.
Kalau dulu itu nyanyi ya, nenek moyangku orang pelaut, panjang Sekarang kumisnya bertali-tali. Itu nyanyi saya dulu SD itu. Nah, jadi ma'atahum min nazirim min qablik. Jadi min huruf jar, yang dijarkan apa? nazirin. Nazirin. Baru min lagi huruf Min jar, Beli yang yang dijar. dijarkannya qabli. Ya, Kah sebagai apakah? mudafun ilaih. Coba diulang kembali menurut perkata Pak Bet diterjemahkan. Dari atas. Bal. Bal akan tetapi wal haq Al-Quran yang benar dari Tuhan engkau agar memperingati engkau suatu kaum, Jangan memperingati, memperingatkan. peringatkan engkau suatu kaum yang tidak pernah datang kepada mereka yang memberi peringatan sebelum engkau. Nah, jadi sebenarnya kaum itu maka sudah pakai yang Pak Bet nerjemah. Jadi jumlah dari ma'atahum min nazir min qablik itu naat daripada kauman. Tapi dalam bentuk jumlah. Iya, dalam bentuk jumlah dia. Barat kan sana awak mau membaca ayat takahku awak inu-inuan. Jadi lalu di surat Yasin ada juga itu ma'unzira. Karena itu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Baru dibawa ke diri awak, dibawa ke bangsa awak. Ya. Jadi sama. Nah, sekarang kalau sudah diartikan seperti ini, baru kita lihat ini maksudnya yang biru ini tafsir ya. Ini tafsir. Ini tafsir lagi yang biru ini. Ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas ya. Ini tafsir Ibnu Abbas. Coba. Jadi bentuk nazirnya itu maka nanti sebenarnya setelah dibaca apa ini bal huwal haqqu mir rabbik, yang menjadi ingin tahu kita bentuk peringatan itu. Kalau bahasa Indonesia peringatan kan bisa dibikin pengumuman, bisa macam-macam. Nanti kita lihat untuk minggu depan atau kapan-kapan lah ya. Baru lisanul Arab. Apa maksudnya peringatan itu? Gitu ya. Apa maksud litunzira itu? Atau litunzira itu kan fi'il mudhari. Kalau nazir kan itu juga. Nazir, ya itu juga. Ya nazir ya sigat mubalaghah. Kalau orangnya, kalau Muhammad disebut apa? Munzirun. Munzirun. Ya munzir. Munzirun. Ya. Munzir ini ada apanya lawan katanya? Karena ada lawan katanya basyira. Basyira wa nazira. Kalau nazira lawannya basyira. Maka dia munzira. Terus kalau isim fa'il dari basir apa? Mubasyirah. Ya, mubasyirah. Inilah yang kajian kita. Kalau kita indahkan ini apa ini? Ibaratnya mata uang yang dua sisi itu. Kalau kita indahkan nazirnya, kita akui, maka di baliknya dapat apa baliknya? Dapat basyir. Basir. Coba-cobalah. Kata Nabi Muhammad, kita harus berlaku ihsan. Kata Allah, kalau kamu nanti balas 1, aku balas sampai 10 sampai 700. Kalau diingatkan jangan begini, diikuti, maka dapat nanti basyir. Jadi kalau kajian lain menghilangkan hilangkan saja kata itu tidak sekolah, tidak ada metodenya. Nah sekarang coba ini Pak Bet, ini tafsir ini sampai yang biru-biru ini sampai sini, coba dibaca.
Apa maksud daripada ayat ini ditafsirkan oleh si penafsir? Lam ya'tihim Terus rasulu. kasih rasulun, kan nggak ada yang melarang. Ya, lam ya'tihim rasulun. Ah, Eh, terus kau nak babari lego? ya. Gundul. Ah, Ah, ma- Tulun. lam ya'tihim rasulun lah betul. Makhufan. Nah, coba berpikir yang lain-lain coba sebelum diselesaikan. Bu Didi dulunya ini guru awak. Lam ya'tihim. Mereka itu tidak datang. Komplit. Apa artinya makhufun? Kau kan takut kan? Iya. Orang yang memberi takut gitu. Terus jadinya jadi makhufun. Makhufun itu sifat Rasulun makhufun. Kira-kira itu. Ibu Sabrina, Ibu Didi, Pak Edi, Pak Zaini dari madrasah kalau ada baca rohnya kalau bersubuk modeko. Lam ya'ti, itulah betul. Ya. Ya'ti ada lam. Iya. Kalau ada lam ya'ti itu lam huruf apa tuh? Jazam ya. Jam. Kan menghilangkan mematikan baris fi'il mudhari. Ini dimatikannya baris fi'il mudhari atau dihilangkannya hurufnya? Hilangkan huruf nun, Pak. Ya, kenapa? Karena dia jazam. Jazam. Ya, kenapa dihilangkan? Karena huruf Karena huruf lam. Ya, kenapa dihilangkan? Biasanya kan matikan aja. Ada huruf penyakit, huruf ilat. Huruf ilat. Ya itu jawabnya. Lalu kenapa Ibu baca, Bapak baca, Pak Bet baca itu sudah betul. Kenapa dibacanya Rasulun? Karena sebagai fa'ilnya gitu. Ya, fa'il dari mana? Ya'ti. Itulah betul. Tibunan berikut kau baca dong betul. Makhufun. Kalau mim, ha, waw, mungkin agak ragu ya. Bagi bantu sebenarnya di buku tak perlu dibantu nak lah tahu. Aku bantuannya. Bagi bantuan. Maaf. Bagi bantuannya kau. Lah. Ya, tikung. Tikung. Karena dulu yang diingat dulu kan ada pangkalnya mim. Iya. Nah, kalau ada mim biasanya apa itu? Kalau yang 9 atau yang 10 kata itu. Isim maf'ul. Kalau dia sudah isim maf'ul coba cari fi'il madinya. Khawafa. Kalau dia sudah khawafa, apa isim maf'ul isim fa'ilnya? Khawafun. Mukhawwafun. Isim apa itu kalau mukhawwafun? Isim Mukhawwafun. Ya. Isim apa? Isim maf'ul. Maf'ul. Ya. Kalau mukhawwifun? Isim fa'il. Nah, lalu Rasul itu sebagai apa dia? Sebagai mukhawifun. Itu cerung baca. Kenapa mukhawifun dibaca? Nah, dia yang melakukan. Karena Bukan. dia Dari bahasa kenapa mukhawifun dibaca? karena dia isim fa'il. Mudah filah dia. Belum. Mukhawifun tapi Tapi Rasulun. ya Rasulun Mukhawifun. Oh, naat Pak. Itu. Naat ya. Menerangkan. Ayo Pak Bet mulai lagi. Lanjut Pak Bet. Aplika ya Muhammadun. Lam ya'tihim Lam ya'tihim rasulun
Mukhawifun. Itu. Mukhawifun. Itu lenggang kangkung ke bawah tuh, Le. Qablika Muhammadun. Jangan. Muhammad. Kalau yang mengerjakan qablik kan nggak ada. Maka asli dia qablaka. Qablaka. Tapi kalau mau dikasih juga dia mudhafun ilaih, semuanya nggak boleh pakai tanwin. Jadi lam ya'tihim rasulu muhawifi qablika. Ada datang. Tapi nggak mungkin, yang bagusnya itu lam ya'tihim rasulum muhawifun qablaka. Gitu. Qablaka. Ya? Ya Muhammad. Muhammadu, Muhammadi, Muhammada. Muhammada. Kalau Muhammada itu kalau terdiri yang dipanggil itu mudhafun ilaih. Kalau satu aja Muhammadu. Ya, jelas ya Pak. Muhammadu. Satu. Ya kalau dia dua Rasulullah itu dibaca ya Rasulallahi. Kalau dia satu ya Muhammadu, ya Ahmadu, ya Ustazu gitu. Kalau pakai alif lam misalnya ustadznya, jabatannya dipakai ya ayuhal ustazu, gitu. Ya. Kalau dia perempuan ya ayyatuhal ustaz. Ya, ustazatun. Nah, kalau diartikan apa tadi? Apa maksud dari atas ini? Belum pernah datang pada mereka. Kepada mereka apa? Seorang rasul. Seorang rasul. Ya. Yang memberi petakut. Ya, memberi pertakut sebelum engkau. Sebelum engkau Muhammad. Kan nampak tuh. Sebelum engkau wahai Muhammad. Jadi itu maksudnya Al-Quran diturunkan kepada kaum itu di Makkah. Terutama dulu orang Quraisy, karena belum pernah datang Rasul untuk mengingatkan itu sebelum engkau. Baru engkau yang pertama. Maka Nabi Muhammad doanya dari Nabi Ibrahim. Itu. Berapa lama dia berdoa? Baru ada Ibrahim. Muhammad itu kan keturunan dari Ismail, Arabnya. Ya. Jadi kalau diikuti siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, urian dari Muhammad Yahya, bagus sekali. Kenapa orang-orang Quraisy itu kan hubungan dengan li'ilafi Quraisy. Jadi orang Quraisy ini sangat terhormat dahulu. Itu maka orang itu berkumpul kembali. Itu maka diingatkan, mengingatkan orang ini kembali. Itu maka waktu orang asal orang Quraisy, orang terhormat itu dagang dia sampai Sita dan Saib itu mereka bisa dagang, orang tidak mengganggu. Gitu. Jadi itu makanya kita pun bisa diambil pedoman sini. Ya. Jadi belum datang pernah kepada Rasul ke Indonesia kan nggak datang, maka dia namanya al ulama warasatul anbiya. Tapi itulah makanya kalau di baru apa ini Pak Ben sedikit lagi la'allahu orang boleh sangat kali tiga boleh apa itu yang beli mau sangat yang apa ya yang ribut. Pak Bet langsung ya la'allahum yahdun. La'alla ini apa Pak Bet? Harfu taraji kata guru yang mengajarkan. Ya, bentuk harapan ya. Cuma asal ada la'alla bagaimana? La'alla dia masuk ke apa? Mubtada khabar. Mana mubtadanya? Hum. Mana khabar? Yahtaduna. Yahtadun itu bentuk apa? Fil mudhari'. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya hum. Jadi kalau dia jumlah ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Yahtadun. Iya. Jumlah fi'liyah. Jumlah apa dia yahtadun? Fi'liyah. Ya, fi'liyah. Berarti khabar dari hum berbentuk jumlah fi'liyah. Iya.
Ya kan gitu. Iya. Kenapa dikasih la'alla itu untuk taraji? Gitu gunanya. Ya, sebenarnya mubtada khabar itu gunanya dikasih huruf-huruf yang 6 itu ada maksud. Ada berbentuk tamanni, ada berbentuk harapan, ada untuk penegas. Gitu. Ya, jadi sebenarnya kenapa dikasih Allah bentuk huruf taraji? Apa jawab? Karena tidak semua orang bisa dapat hidayah kalau nggak ada kesungguhan. Itu maka pakai yahtadun, bertambah ihtada. Sama kita belajar bahasa ini. Kalau nggak sungguh-sungguh kan nggak dapat. Saya lihatlah kawan-kawan awak duluan asal sampai kini itu ya. Nah, dapat. Saya teman-teman saya sama sekolah gitu juga. Jadi nampaknya kalau lah menentuan tuh lah sampai ke akhir besok mau dekonya. Maka kamu kalau sudah mengabsen mahasiswa, si anak-anak cok telambe tarih yang tandoi absennya sampai ke akhirat kalian telambe kok. Sampai ke akhirat itu telambe kok. Sampai ke akhirat. Ya, iya tentu ya. Ya kebiasaan lagi kecil Rasulullah, matan nasu alal ma'is. Manusia itu mati di atas kebiasaan. Ya, pernah mendengar kajian orang miskin pun masuk surga nanti kalau ada makanan berebut juga dia. Iya, jadi kalau kebiasaan ini kan sudah biasa terbawa. Jadi kalau begini, ini satu tafsir, yang tafsir satu. Ini apa tafsirnya lagi Pak Bek? Satu lagi. Apa maksud la'allahum yahtadun? Minal dalalah itu. Minat, jangan minal. Minat dalalah. Minat dalalati. Jadi dari kesesatan. Nah, jadi kesesatan berarti dia sudah dapat petunjuk. Kesesatan itu maksudnya sia-sia. Jadi maksudnya untuk membuktikan kesia-siaan ini, kesesatan ini, dikasihlah Nabi Muhammad Al-Quran supaya bagus hidup kebersamaan. Jadi itu makanya kalau ajaran Islam pasti untuk kebersamaan hidup. Cuma yang dipengaruhi oleh setan, yang pengaruhi macam-macam, nggak suka dia. Itu aja. Jadi kalau ada orang nggak suka sama Islam di dunia ini, ya heran kita lihat. Aponan nggak disukuan. Maka bentuk di Eropa itu kadang-kadang misalnya disuruh menutup aurat perempuan. Wah ini gawat, awakku kok nggak laku awak juga akan teli. Padahal dengan menutup aurat dia itu bagus. Ini enggak anggapan orang dengan buka aurat itulah laku dia kan. Jadi lah sesuai setan mengajak dari yang terang diajaknya ke yang gelap. Sedangkan kalau Allah mengajak dari yang gelap ke yang terang. Gitu. Ya tapi namanya sudah ada tuh, akan kugoda semuanya kecuali hamba-hambamu. Jadi malah Allahum yahtadun itu agar mereka dapat hidayah, maksudnya agar mereka tidak sia-sia hidup. Kalau enggak, caranya kan mudah. Cobalah kita berpikir sekarang. Jangan dulu memikirkan Quran ini, coba yang pernyataan. Kalau kita tidak baik, kalau baik itu pun enggak menurut kesepakatan. Baik menurut dari Tuhan. Coba kalau kita tidak mengikuti perintah atau kebaikan dari Tuhan. Bagaimana kira-kira model hidup manusia? Ya menurut paling tentu suka-suka. Ataupun kesepakatan undang-undang dibuatnya bersama. Jadi ini pelajaran. Nah satu lagi Pak Bet, sebelum tutup ini ya. Tafsir satu lagi. Coba. Ini Nawawi nih, Nawawi. Ya. Apa? Apa? Likai. Ini yang pakai lam kai ini. Ya. Likai terus jangan sampai gugup loh iko tadilah diajarkan tadi apa tuh? Ayo lomba. Putar kepalanya apa? Kawifun. Pak Edi apa Pak Edi? Saya wifa Pak. Hah? Lam kai ini coba Ibu Sabrina apa coba? Kufun. Kalau like kai ini sama ke atas barisnya fi'il mudhari'nya nih.
Cuma Iya. cara membacanya apa lagi? Jadi likai Tawifa. tafufa. Ah? Jadi terpaksa dibantu juga dengan apa? Dengan tasdid baru ibu paham. Apa? Coba. Nah, Takhawifa. Takhawifa. Tadi tadi isim fa'ilnya. Ya. Ini fi'il Tadi mudhari'nya isim apa? maf'ul. Likai Likai Takhufa. takhawifa. Coba Ibu Eti. Likai takhufa. Ya. Bil Sekarang Quran. begini dulu. Khawafa itu berapa huruf? Khawafa. 4. Ayo. Likai? Khawafa. Tukhawifu. Ya. Ulak karang sudah betul baca, tapi sudah ada kai tadi. Kai di atas barisnya. Coba. Likai? Tukhawifu. Ya. Likai Tukhawifa. Ya. Likai. Kan asalnya kan khawafa tukhawifu. Jadi bertukar likai tukhawifa. Tukhawifa. Oh, Terus? jadi sama dengan li yang tadi ya. Ya Pak. Oke, Pak. Bil Qur'ani. Auman. Pak Bet. Bil Quran. Bil Qur'ani, jangan bil Qur'ani, lambe-lambe maksud. Bil Qurani. Terus Kauman. jangan itu coba talang-talang. Ai likai tu khawifa bil Qur'ani kauman. Terus bagaimana? Ai likai tukhawifa bil Qurani kauman. Terus Sulun. Lam ya'tihim. Sama tadinya. Mukhawifun tabbika. Ya, lam ya'tihim rasulun Mukhawifun. ya mukhawfin qablaka rajian. Anta li'ih tidak ihim. ya li'ih tidak. Coba siapa yang bisa menerjemahkan? Coba menerjemah. Maksudnya Agar itu artinya maksudnya agar, kan sama itu. ya. Maksudnya agar Memberi peringatan. ya, agar memperingatkan, terus apa lagi? Alunya nyambung lihat ya. Kan Coba, agar memperingatkan Dengan Al-Quran. ya, masih ada tinggal coba. Maksudnya supaya memperingatkan engkau memperingatkan engkau dengan Quran dengan Quran suatu kaum pada kaum atau satu kaum yang tidak datang kepada kita, yang belum pernah datang kepada mereka seorang rasul yang memperingati yang memberi peringatan sebelum engkau. Iya. Bagaimana harapan engkau yang rojian, harapan engkau ya, penuh harapan. Rojian itu raja harap, penuh harapan, dalam hal penuh harapan antali ihtidaihim. supaya mereka dapat Engkau bisa untuk memberi hidayah mereka. Gitu caranya. Kenapa perlu manusia dapat petunjuk? selamat. Supaya hidup jangan Serangan. ya, maksudnya supaya hidup jangan sia-sia. Kalau sase itu amun nak sase do ni orang. Supaya jangan bilalah.
tidak dilalah. Ya, dolalah itu arti sebenarnya arti aslinya sia-sia. Cobalah awak, kalau awak ino-inoan, ide awak makan begadang tu menikah beranak bau tu tak temangas awak dari karjo pensiun makan mengapa mulai sasek tu mulai siu-siu taklah kamu dak berfikiran mana tu panglah begitu orang begitu awak kan begitu jadi ini bapak apa coba kita baca dulu sampai sampai tadun mulai alif lam mim lah supaya dapat alif lam mim. Terus apa? Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yakuluna narahu bal huwal haqq min rabbika litundira qauman ma atahu min nazirim min qablika la'allahum yahtadun. Anan jadi PR dia awak siko. Siapa? Awak sebelum mau tutup anan jadi pendek masing-masing jawab. Akhir koran untuk kepentingan awak lah. Ayo. Jangan ragukan Al-Quran. Jangan ragukan Al-Quran. Itu Pak Bet. Kalau Ibu Sabrina? Al-Quran adalah hak. Al-Quran adalah hak. Kalau Ibu Didi? Iko ngontak atau siapa itu? Kalau Pak Zaini? Kalau dari Ulak Karang? Kalau Pak Edi apa Pak Edi? Ya, diragukan lagi Al-Quran itu adalah dari Tuhan. Kalau menyangkut jawab, apa menyangkut awak coba? Oh, nyangkut awak ya Kak. Ya. Pelajari Al-Quran. Oh, pelajari Al-Quran. Pahami Al-Quran. Pahami Al-Quran. Kalau ambo ya. Kalau mau betul, yolah sabana dapat hidayah ambo kopol. Ya, ialah dapat hidayah ambo ko lambo turui ko Quran. Jawabnya beko sebagian adalah sebagian malu. Itu ya. Kalau dibuat ke negara, itu panjang cerita. Aku pribadi salah Pak ya. Kalau negara tambah susah, apalagi umat manusia. Lah sampai sini dulu, mari berdoa. Allahumma fatihna wa'alimna al-hikmah wa ta'wil wa'alimna lughatal Qur'an wa'alimna lughatal Arabi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya. Nanti untuk berikutnya ditunjuk saja ya.